Banda Neira masuk dalam wilayah gugusan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Kepulauan Banda sendiri terdiri dari 6 pulau utama, yakni Banda Neira, Pulau Gunung Api, Pulau Banda Besar, Pulau Ai, Pulau Run, dan Pulau Hatta. Untuk mencapai Banda Neira, wisatawan dapat menempuh perjalanan udara dari Jakarta menuju Ambon kurang lebih 3,5 jam, dilanjutkan dengan kapal cepat dari Ambon ke Banda Neira selama 4 jam. Kepulauan Banda menjadi destinasi sempurna untuk bernostalgia sejarah bangsa Indonesia. Disinilah sejarah bangsa Indonesia dimulai. Kepulauan Banda merupakan dataran Indonesia yang pertama kali dieksploitasi oleh Belanda jauh sebelum Batavia atau Jakarta. Apalagi kalau bukan karena kekayaan yang dimiliki pulau ini, rempah. Menikmati kekayaan sejarah Banda Neira lebih jauh, saya ditemani seorang teman yang sudah lama tinggal di Banda Neira. Halo Bang Rizal. Kendaraan roda 2 menjadi transportasi yang digunakan mayoritas penduduk di pulau kecil ini. Sekarang kita mau kemana? Sekarang kita mau pergi ke rumahnya Bung Hatta, pengasingan Bung Hatta. Nah, sekarang ajari saya untuk ngomong. Saya mau ke rumah Bung Hatta. Saya mau ke rumah Bung Hatta. Oke, sekarang katong dua pergi di Bung Hatta ke rumah dulu ya. Sekarang katong pi di rumah Bung Hatta dulu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nuansa kota tua amat terasa di Banda Neira. Bayangkan, 300 tahun lamanya Belanda menjajah kawasan ini. Wow. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bu. Ya Bu. Nah, jadi Ibu ini yang jagain rumah pasien Bung Hatta. Banda Neira tak hanya memiliki jejak sejarah mendalam karena pernah menjadi pusat dagang VOC. Pulau kecil ini juga pernah menjadi tempat pengasingan bagi beberapa tokoh perjuangan. Salah satunya Muhammad Hatta. Sang proklamator diasingkan selama 6 tahun di Banda Neira sejak 1936 sampai 1942. Tidak ada yang diubah dari penataan rumah ini sejak ditinggalkan oleh Bung Hatta. Setiap detil, setiap sudut seolah bercerita. Bapak Kacamata menghabiskan banyak waktunya di rumah ini. Tak hanya Muhammad Hatta, tokoh-tokoh perjuangan seperti Sultan Syahrir, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Iwakusuma Sumantri juga pernah diasingkan di Pulau Banda Neira. Dari rumah pengasingan Bung Hatta ini bisa dilihat meskipun diasingkan selama 6 tahun di Banda Neira, tapi pikiran-pikiran beliau terus dikembangkan dan kontribusi untuk Indonesia tidak pernah berhenti, khususnya di bidang pendidikan. Saya diajak bertemu salah satu pegiat pariwisata Banda Neira, Abah Rizal. Kebetulan Abah Rizal sedang memasak. Saya pun ingin mencicipi menu makanan khas Banda Neira. Salah satunya ini, terong. Terong ini banyak tumbuh di Pulau Banda Neira. Sama kita panggilnya terong sos kenari. Sosnya bisa dilihat di situ. Kenari datang dari Pulau Banda Neira juga yang banyak ditumbuhi di Pulau Banda Besar. Dan ini adalah second community oleh orang Banda. Ketika tidak ada panen pala, kenari sebagai mereka juga mata pencarian mereka. Hanya 1 kilo 50.000. Tapi masuk ke dalam kuliner Banda Neira, kenari adalah bagian daripada masakan Banda Neira. Jadi kita pakai lokal community aja yang sekarang ada di sini, berupa pala, cengkeh, sama kayu manis, ditambah dengan community yang lain seperti kenari.
Ya, sudah. Oke, ini bagian dari tahapan untuk pembuatan terong kenari sauce. Terong sudah dihidangkan dan sisa ditambah dengan bumbu saus yang sudah disiapin. Sausnya ini apa? Dari kenari Oh, dari kenari. Ya. sama santan. Coconut milk. Dan juga pakai sedikit pala sama ikan tuna dalam situ. Oh, ada ikan tunanya juga. Iya, jadi ada ikan tuna. Ikan tuna juga sebagai bumbu untuk merasa enak. Laper banget. Lapar ya. Dan ini tamu-tamunya sangat suka banget. Jadi biasanya kita ikut budaya-budaya Barat sedikit. Orang Eropa biasanya sebelum makan pembuka, makanan besar, kita biasanya makan sup dulu. Okay. Silakan mencicipi. Ya, silakan. Kalau ini orang Banda bilang kuah iso. Kok iso? Ya, ini kalau dilihat seperti kayak bakso. Tapi unik karena di sini tidak punya daging sapi. Kita hanya pakai ikan tuna. Tapi diracik dengan kenari sama pala sehingga aroma tunanya hilang. Bakso ikan tuna. Ya, bakso ikan tuna. Betul. Enak banget dan rempah-rempahnya sangat terasa. Abah, ini kan banyak banget ya bangunan-bangunan gaya kolonial gitu. Kenapa bisa banyak begitu, Bah? Iya, ini kan kita ini pulau ini dulu kan dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, Portugis, Belanda dan Inggris. Tapi yang lebih lama itu di Belanda. Belanda? Iya, karena gara-gara buah pala. Pala dulu memang harganya seperti emas di Eropa karena mereka sangat membutuhkan itu. Di tempat inilah mereka bikin kota Eropa kecil, kota Nera. Bisa dilihat bahwa bangunan ini bergaya kolonial, ada benteng, ada juga penjara, ada juga gubernur, ada sekolah untuk anak-anaknya juga ada di sini. Jadi ini seperti ada Belanda mini di Belanda. Iya. Inilah mereka bikin percontohan salah satu kota kecil Eropa mini di Eropa Belanda. mini di mana. Inilah program pilot project mereka. Iya. Salah satu objek wisata menarik yang patut dikunjungi di Pulau Banda Neira ialah Benteng Belgica. Benteng peninggalan bangsa Portugis ini dibangun pada abad ke-16. Nah, ini adalah Benteng Belgica, benteng yang waktu itu dibangun untuk menghalau perlawanan masyarakat Banda dan terakhir digunakan untuk menampung pala-pala oleh Belanda. Dan sampai sekarang juga masih megah, masih berdiri dengan sangat kokoh dan jadi salah satu destinasi favorit untuk wisatawan yang datang ke Banda Neira. Kini, tak ada lagi yang saling serang. Namun benteng ini tetap berdiri sebagai pengingat pulau kecil di timur Indonesia ini pernah jadi rebutan bangsa-bangsa dunia. Sebuah daerah yang bukan hanya indah, tapi menyimpan cerita kejayaan hasil bumi Nusantara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.